Ini bukan ulat sutra lagi. 10 tahun PDI jaya, nah, kelakuan dia sendiri, gubernur dia sendiri buat statement yang nggak karuan. Jadi PDI moncong putih Banteng ini udah apa? Udah mabuk ini. Bantengnya minum cap tikus itu, kata Om Teddy. Jadi Banteng tuh udah lagi minum cap tikus, jadi Tyler ini moncong putih. Masa Iwayan Koster barusan G20 Pesapora di kampung dia sendiri di Bali, tak? Luar biasa. Si Tito hadir. Sebenarnya si Tito tuh wajib tegur. Tak boleh didiamin. Tak perlu perintah Jokowi. Lapor Pak Jokowi. Ya, saya mau tegur di Iwayan Koster tuh. Kelakuannya ngaco itu. Apakah dari PDI? Pokoknya ada sebagai kepala daerah kan, otonomi daerah kan ada. Si Tito Menteri Dalam Negeri wajib tegur. Karena mempermalukan Jokowi itu. Sama dengan menampar Jokowi itu. Masuk lagi kawan nih si Ganjar yang didengung-dengung calon kuat. Si Puan Maharani kan ketawa dia kan. Cocok lah tuh. Biar rame orang di demo si Ganjar, aku naik. Berduit aku sama Prabowo. Bercinta aku kan. Cocok. Kalilah selera Tante Mega. Ya, oke. Terima kasih Pastor Pak Santiamer, semua pendengar yang ada ya. Yang Jokowi pidato pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ya, ini komitmen dan konsisten. Oke, saya paham dari situ. Oke, ya, itu komitmen. Kemudian sebenarnya saya ketemu Pak Koster hari Rabu lalu tapi saya ini bukan mencari muka ya, bukan. Saya ketemu di pintu di kedutaan Indonesia di Washington DC, tapi saya tidak sempat berdiskusi. Ya, saya cuma ketemu aja di ruang tamu, keluar sudah sama teman-teman Kowani dari kepolisian sudah. Saya tidak bercakap, tapi saya tidak tahu misi dan visi apa gitu. Itu pertemuan saya Rabu. Ya, ini cuman intermezzo aja. Kemudian percakapan saya hari ini, kita juga Pak Pastor Paul juga boleh berikan pencerahan kepada Zoom di sini, membedakan antara Israel sebagai negara dan Israel itu sebagai salah satu agama Yahudi terbesar di sana. Karena kita bicara negara, bahwa juga di Israel itu banyak juga tentara-tentara Israel adalah orang Islam, adalah orang Kristen. Jangan di sini ada dipandang Alkitab atau arkeologi zaman dulu, seperti dikatakan ada Saul, ada Salomo, ada Daud, ya itulah kalau kita kembali ke situ ya. Sejarahnya berdirinya bangsa itu. Oleh sebab Israel yang modern, bagaimana dia merdeka dari jajahan Ottoman Turki, karena Turki itu sekutunya diberikan Inggris, itulah mulai kita berbicara tentang Israel suatu negara. Kemudian kita bicara Yahudi itu ada macam-macam Yahudi, nanti dijelaskan. Yahudi ini sporadisnya mereka ada di negara-negara mana, mereka akan kembali juga ke negara, kembali ke Israel. Ya, itu yang menakutkan kalau mereka kembali ke Israel. Itulah akhir zaman barangkali ya, tapi saya tidak mampu menganalisa itu. Ya, persoalan dalam negara, saya bilang persoalan dalam negeri, karena di negara kita tidak ada juru bicara. Itu penyakitnya di negara kita. Juru bicara kepresidenan. Sehingga setiap kebijakan si presiden bicara F, seperti yang terjadi sekarang ini, masalah Mahfud MD. Ini negara kita tidak ada informasi yang sama untuk mengkoordinasi apa sebenarnya yang terjadi. Nah, itu kembali ke kelemahan negara kita dalam sistem berpolitik sekarang. Kedua, Pak, kalau sebenarnya ada orang, ya saya bilang intelektual, atau saya tahu bahwa banyak advisor dari para presiden, penasihat daripada presiden, itu banyak. Tetapi apakah mereka tidak berpikir
kalau FIFA itu dibatalkan, resiko-resikonya apa? Saya ini aja Pak orang bodoh lah. Saya ini orang bodoh. Tetapi saya tahu sedia payung sebelum hujan. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu bahasa lama itu. Oleh sebab itu, Presiden juga minta advisor dong. Resikonya apa kalau FIFA ini kita batalkan? Karena mengangkat nama Israel. Dan ruginya apa? Inilah kelemahan negara. Yang dibilang pintar, tapi saya nggak tahu pintar bagaimana ya. Saya bilang kembali saya seorang bodoh, saya mampu mendeteksi sesuatu hal sebelum terjadi kita hadapi. Itulah orang-orang yang gentleman. Kelemahan di negara kita pertama tidak ada koordinasi. Terjadi di semua lini, di kementerian, di mana aja. Sehingga bermainlah agama di situ. Ya, bermainlah agama di situ. Yang gini pagi tadi saya katakan bahwa kasus masalah ini Israel ada masalah sejarah. Indonesia ini bukan melihat statusnya Palestina Israel, tetapi dia mengikuti jejak rekamnya bagaimana 5 negara menyerbunya Israel. Maka ikut-ikutlah dia ke 5 negara itu. Tapi pokok persoalan dia tidak tahu. Kembali lagi kalau kita benar-benar orang cendekiawan, orang berpendidikan, rata-rata akademis di Indonesia mereka tahu sejarah Israel itu. Dilihat dari sejarahnya, arkeologinya, dilihat dari Alkitabnya, dan dilihat dari geopolitik modern sekarang itu bagaimana Israel merdeka. Mereka juga Islam yang liberal, mereka akan mengakui Israel adalah satu negara. Kalau dia ikut urutannya, diakui oleh semua negara Eropa, semua negara PBB mengakui dia bahwa dia adalah satu negara. Ini pokoknya yang tidak mengetahui ini adalah provokasi Islam garis keras yang sudah tahu, tapi dia mengambil keuntungan dengan ketidaktahuan itu. Supaya kekuasaan Islam itu ada di tangan mereka. Itu benar juga Pak Raja Uti tadi pagi. Ini ada skenario politik dari PDI. Karena yang bersuara ini adalah anggota-anggota PDI. Ganjar lah, Gubernur Bali lah. Mereka akan berurutan sama, ini PDI. Akan mengekspresikan sama, harus batalkan. Ya, untuk olahraga 20 tahun itu. Tetapi bagi saya ya, kalau saya merambat ke hal-hal lain, Irian Jaya juga boleh bikin pengakuan seperti itu. Bikin bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, mengapa tidak? Mengapa TNI bikin genosida sampai sekarang di sana? Yang notabene kita tahu mereka lagi membantai orang-orang Irian di sana Papua. Tetapi yang diangkat ke permukaan seolah polisi yang ditembak, tentara yang ditembak. Itu saya bilang narasi-narasi begitu, saya bilang itu 40-30 tahun lalu kita sudah tahu Pak Santiamer. Yang bikin-bikin narasi seperti itu. Seolah-olah mereka pemberontak itu diangkat ke narasi sehingga secara kausal ada membenci. Media mengungkapkan sehingga ada kelompok orang, beberapa orang digeneralisasi membenci orang Papua itu karena membantai rakyat. Kendati tidak begitu masalahnya. Itu begitu, tidak begitu masalah. Saya menyesal dengan Kapolda Irian ini yang mualaf itu. Yang Matius itu. Notabene dia adalah orang Irian. Dia lagi membantai etnisnya sendiri. Menghabiskan genosida orang Irian sendiri. Saya bingung ini orang. Dimakan karena apa? Karena harta, karena takhta, atau wanita. Saya tahu dia wanita itu. Sehingga jadi mualaf itu. Dia memerintahkan itu. Untuk menembak. Siapa itu? Beberapa pendeta yang ditembak. Itu banyak yang ditutupi media. Oleh sebab itu kita seringkali kalau mendengar media Indonesia itu jangan didengar. Itu lebih banyak nuansa provokasi negara terhadap pemberitaan. Ini kenyataan. Jujur saya cerita di sini bukan provokasi. Kami juga diajarkan dulu metode-metode retorika, orasi, orator.
bagaimana mensugesti, bagaimana memprovokasi, memprovokator. Itu kan ajaran kita lama itu. Oleh sebab itu negara lebih jujur terbukalah kepada masyarakat Indonesia, kepada Papua gitu. Supaya tidak ada sinyalemen kita memburukan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya dukung Pancasila, saya dukung Undang-Undang Dasar. Saya semua saya dukung. Yang penting jangan dipermainkan politik. Itu persoalannya. Sipil politik itu mempermainkan TNI yang jadi ujung tombak. Diadu dombakan dengan rakyat. Ini yang celaka di negara kita. Dan TNI selalu tampil ke depan, selalu bicara hukum. Tapi dia tidak tahu bahwa dia dipergunakan oleh orang-orang sipil, oleh oligarkinya itu, yang penguasa tanahnya itu. Bapak Siantamer boleh lihat rekam jejaknya pada 10 tahun lalu. Apa yang diekspresikan oleh orang Irian Jaya sama dengan diekspresikan orang Irian sekarang ini. Tidak berubah. Sekarang saya kembali ke Pak Jokowi. Jikalau masyarakat Papua ingin merdeka dengan menggunakan dalil bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, apakah Anda akan menerima seperti yang Anda tujukan kepada bangsa Israel? Saya kasih analog bagi Anda, mau terima atau tidak? Atau Anda berdalih masalah politik? Oh begini, karena ini peninggalan Belanda, ini resolusi PBB sudah berikan kepada bangsa Indonesia. Kami udah jawab itu sebelum mereka mau melakukan itu. Negara akan jawab seperti itu. Kok ada resolusi PBB? Semua kekuasaan Belanda kembalikan ke Indonesia. Nanti diurut lagi. Ini Presiden Soekarno mengatakan begini. Presiden Soekarno mengatakan itu waktu zaman itu. Dilihat dari sejarahnya zaman dulu. Sekarang geopolitik sudah berubah. Berarti juga apa yang diekspresikan itu harus berubah. Ini sebagai pandangan saya tidak memprovokasi masyarakat Papua, tidak. Tetapi mari kita saksama melihat apa yang salah di negara kita. Saya sudah katakan ada yang salah di negara kita. Baru yang salah itu apa? Islam itu, jangan usah diputar-balikan. Oh ini itu. Islam yang mana? Yang NU lah, yang Muhammadiyah lah, Majelis Ulama Indonesia lah, yang menumpang di segala lini. Saya bilang mereka itu sudah tersistemik dan terorganik di semua lini negara kesatuan Republik Indonesia. Dia semua departemen dia sudah ada. Karena rancangan mereka akan menguasai itu semua. Dan negara tahu, dan orang sebenarnya di negara kita banyak orang pintar. Mau profesor, doktor, mau insinyur, bidang atom, bidang apa aja. Tetapi pada hari Jumatan dipanggillah ustadz-ustadz untuk ceramah. Maka hilanglah integritasnya, komitmennya, keilmuan di otaknya. Karena sudah dicuci dengan otak-otak Islamnya itu. Itu yang terjadi di TNI, Polri, semua lini departemen. Inilah satu kekalahan negara kita yang runtutannya seperti ini. Terima kasih Pak Siantamer. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Pakatuan wo pakalowiran. Lanjut, Pak Tommy Kuadi. Pak Tommy. Barangkali ini orang Irian ini Pak Kuadi. Salam. Salam Pak Siantamer, salam Pak Pastor Paul Sang. Saya ingin menyampaikan bahwa pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah dengan Bali itu bukan pernyataan perorangan, tetapi itu resmi dari PDI Perjuangan. Salah satu ketuanya yaitu Hamka, siapa itu yang Hamka, yang sarjana hukum itu. Kemudian 2 hari lalu Sekjen PDIP Hasto itu Kristianto, dia tampil di dalam talk show di CNN. Dia menyatakan bahwa PDIP memang sudah mengamati sejak November tahun kemarin ketika Netanyahu terpilih kembali sebagai Perdana Menteri, dan mereka melihat tindak tanduk daripada Netanyahu memang punya kebijakan untuk
kebijakan untuk menganeksasi Palestina. Dan ini melanggar pri kemanusiaan, sehingga walaupun ini event olahraga tetapi berkaitan dengan kemanusiaan. Jadi saya berpendapat bahwa sebaiknya siapapun yang dicalonkan oleh PDIP untuk pemilu 2024 kita jangan pilih. Sebaiknya juga kita lebih baik mengalihkan perhatian kita kepada PSI dibanding daripada PDIP Perjuangan. Sebab saya yakin 20 juta suara akan hilang dengan adanya pernyataan dari PDIP Perjuangan. Saya juga sempat melihat di medsos, teman-teman dari Indonesia Timur, ada beberapa orang juga menyampaikan statement mereka bahwa mereka sebenarnya adalah pendukung utama Ganjar Pranowo, tetapi dengan adanya pernyataan itu menunjukkan bahwa dia baru mau bakal calon aja sudah seperti gitu, gimana kalau dia sudah jadi presiden atau jadi wapres. Mungkin lebih orang-orang Kristen mungkin dihabisi di Indonesia, dia bilang gitu. Lebih bagus kita pilih Ganjar, dan juga PDIP juga jangan kita pilih lagi. Jadi itu barangkali pendapat saya barangkali bisa menjadi sumber motivasi dan juga sebagai analisis bagi kita semua gitu. Terima kasih, selamat malam, salam. Lanjut. Terima kasih. Pastor Paul. Wah, ini lagi silakan lanjut, ulat bulu. Ini saudara kita ini luar biasa ini. Ini satu, catat baik-baik ya. Mungkin ada yang bacakan ayat Alkitab, mungkin Tante lisol-lisol lah, karena dia termasuk si Paujang tentang aku katakan licik seperti ular, lentur seperti merpati. Bukan licik, coba dibaca tentang siapa yang mengutuk turunan Abraham akan kena kutuk. Ayo, atau Pak Santiamen, tolong sebagai host. Lisai mungkin, atau si Paul, mana si Paul? Halo? Biar ku jabarkan dari aspek intelijen. Halo? Nggak dengar suaranya? Ya, lanjut Pak Ferdinand sambil nunggu. Suaraku jelas? Jelas, menggelegar. Nah, pertama itu, ya, ini penggenapan firman Tuhan. Paham ya? Yang kedua, Israel sudah 4 hari, sejak hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, sudah mulai rusuh. Gara-gara rancangan undang-undang tentang korupsi. Benyamin Netanyahuni dia mulai aktif pertama sekali, aku ingat banget, tahun 2000. Berarti udah berapa tahun tuh? Udah 23 tahun. Memang gonta-ganti, kadang-kadang dia, kadang-kadang. Benyamin Netanyahuni kelompok fundamental dia. Kalau Yitzhak Rabin itu kelompok sosio. Ada kelompok syariah di tengah-tengahnya. Sama dengan seluruh dunia sama. Itu 3 ya. Nah, Jokowi sekarang ini sudah masuk ulat bulu. Paham? Pada waktu G20 di Bali, itu dia pesta pora sampai nganggu-nganggu kepalanya kan. Pesta pora dia menyanyi, ya kan. Ada lagu Den Pasamo orang Manila itu yang cewek, siapa namanya itu? Den Pasamo kan, itu enak sekali lagunya tuh. Aku juga nafsu juga lihat ceweknya itu, bukan karena ceweknya suaranya. Jadi Jokowi itu terus terang sudah meradang itu, dipermalukan sama yang dikatakan Bapak Robert dari apa namanya tadi, auranya kelihatan, uniform full dress dia pakai jas membuat statement ya. Jadi kalau kita lihat, ini ada tanda-tanda IKN banjir, ya kan? Jadi penggenapan firman Tuhan itu terjadi di Republik tercinta ini. Siapa yang mengutuk turunan Abraham akan kena kutuk kan? Ini penggenapan 60 tahun
Israel pesta pora, makin maju melejit terus. Indonesia 77 tahun. Ini terus maaf aja. Baiknya kita dukung aja Anies dah. Supaya rame, ya chaos sekalian. Sama dengan Beta Maluku bilang kan, 3 bulan, 6 bulan di take over sama TNI kan. Apa namanya, sipil dari tentara, sipil jadi militer kan. Nah, Pangdam segala macam, gubernur. Biar rame, berdarah-darah lu. Supaya kasus tahun 98 terulang lagi. Karena orang Cina, aku banyak dapat informasi, udah banyak itu beli AK segala macam yang ilegal maupun legal. Memang siap-siap 2004 ini perang sabil, kira-kira bahasa apanya yang umum di Republik ini kan, perang sabil ya kan. Jadi peranglah sekalian, siapa menang, kita minoritas siap. Karena orang Cina, aku kan Cina, maaf ya, udah aku siapkan tuh tahun yang lalu. Ya, setelah jadi belajar juga aku dengan pasukannya ekstremis yang bom di Bali kalau menyiapkan. Dan di YouTube kan ada itu kan, bebas, ya kan. Nah, ini harus kita pikirkan. Kita di JOM ini sementara ini ada 43 lah di luar Paul Jang sekian orang kan. Supaya dengar si Paul Jang mungkin dia bicara konteks teologi. Kalau aku tentang duniawi. Jadi kalau bicara ini, kita tuh kecewa, apalagi penikmat bola. Paham ya, penikmat bola, bukan penonton bola ya. Kalau penikmat itu kan lumayan agak murah ongkosnya kan. Jakarta, Medan, Papua ke Bali kan tiket murah. Daripada di Bali sama Brazil sama baru kan, ada 3 kan calon kuat dulu. Untuk FIFA, Brazil, baru Indonesia kan. Ternyata Indonesia menang dia. Ya. Jadi kalau kita lihat secara geopolitik, maaf aja ya, negara kita ini kena sangat ulat bulu. Jadi bukan ulat sutra lagi. 10 tahun PDI jaya, nah, kelakuan dia sendiri, gubernur dia sendiri buat statement yang nggak karuan. Jadi PDI moncong putih Banteng ini udah udah mabuk ini. Bantengnya minum cap tikus itu, kata Om Teddy. Jadi Banteng tuh udah lagi minum cap tikus, jadi Tyler ini, moncong putih. Masa Iwayan Koster, barusan G20 pesta pora di kampung dia sini di Bali, luar biasa. Si Tito hadir. Sebenarnya si Tito tuh wajib tegur. Nggak boleh didiamin. Tak perlu perintah Jokowi. Lapor Pak Jokowi, ya saya mau tegur di Iwayan Koster tuh, kelakuannya ngaco itu. Apakah dari PDI? Pokoknya ada sebagai kepala daerah kan, otonomi daerah kan ada. Si Tito Menteri Dalam Negeri wajib tegur. Karena mempermalukan Jokowi itu, sama dengan menampar Jokowi itu. Masuk lagi kawan nih si Ganjar yang didengung-dengung calon kuat. Si Puan Maharani kan ketawa dia kan, cocok lah tuh. Biar rame orang di demo si Ganjar, aku naik. Berduit aku sama Prabowo, pecinta aku kan, cocok. Kalilah selera Tante Mega. Demikian sekelas info. Lanjut. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.